Oke guys, jumpa lagi di channel saya James Naga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi semua yang udah subscribe dan mendukung channel saya sampai hari ini. Dan juga teman-teman yang belum subscribe, boleh ya untuk menyempatkan waktu untuk subscribe ke channel saya. Dan juga sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, bahwasannya sebelumnya saya jarang upload ataupun membalas komen-komen semua karena memang ada kegiatan juga ya teman-teman. Oke, saya ucapkan juga tidak lupa selamat tahun baru buat kita semua, semoga semakin sukses dan jaya ke depannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang pengalaman mengupdate Windows 11 ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya menggunakan Windows 10. Nah, pada mendasar ini kita akan mengenal dulu ya spek PC saya yang mungkin teman-teman biar tahu juga bahwasannya spek saya ini yang gimana sih gitu ya. Oke, kita buka saja dulu. Nah, ini kita bisa tengok speknya ya teman-teman. Spek saya pakai di Asus ya, Asus Core i5 Gen 8. Nah, ini dia teman-teman, bisa kita lihat ya, Asus laptop X407UF. Nah, sebelumnya ini dia memorinya 4000 sekian, lalu saya upgrade ke 8 GB. Nah, di sini teman-teman, setelah mengalami pengupdatean ke Windows 11, DirectX-nya menjadi DirectX 12, yang sebelumnya DirectX 11 ya teman-teman. Oke, setelah itu untuk driver yang displaynya ada USD graphic atau Ultra HD graphic yang 620 ya teman-teman, dimana RAM-nya 4 GB. Nah, di sini juga ada DirectX 12 Ultimate. Kalau sebelumnya yang Windows 10-nya dia nggak ada DirectX 12 Ultimate-nya, tapi di sini disable, mungkin spek dari PC saya juga nggak mendukung ya. Oke, di sini ada grafis tambahan yang untuk rendering, dimana ada Nvidia GeForce MX 130, dimana RAM-nya juga ada sekitar 6 GB. Nah, ini laptop sudah 2 tahun dibeli ya, sebenarnya sih second juga dari teman juga yang saya beli kemarin ya. Oke, ini sudah semua ya teman-teman. Oke, terus udah nggak ada lagi sistem display driver sudah. Terus kita melihat dari tampilan dulu ya teman-teman. Nah, dari tampilannya Windows 11 ini dia seperti mirip Mac ya teman-teman, dimana logonya itu ada di tengah, yang biasanya dia di sebelah kiri Windows 10 ya teman-teman. Terus bisa kita lihat lagi teman-teman, untuk pengelompokannya. Nah, kalau kita sorot dia di sini, dia macam kayak ada groupingnya teman-teman, dimana untuk internet, sound card sama baterai macam mencakup satu dari kesatuan atau gitu, ibaratnya ini dari sistem. Tapi kalau misalnya dari sini ya terpisah teman-teman, macam kayak aplikasi Teams, dia ibaratnya dari sistem OS-nya langsung gitu, bukan dari perangkat tambahannya. Jadi ada groupingnya. Terus untuk notifnya juga teman-teman di sini bisa kita tengok ya. Biasanya kalau Windows 10 di samping kanan ini di sudut. Lalu sekarang dia udah ada notif bulat di sini, dimana kalau kita klik dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, inilah nanti notif-notifnya semua. Terus, nah kita bisa tengok juga nih teman-teman, kalau misalnya untuk koneksi. Nah, kita bisa lihat untuk koneksinya seperti ini ya teman-teman. Ada untuk pengatur kontras, suara, dan juga mode pesawat, penghemat baterai. Nah, untuk WiFi-nya seperti ini bisa kita lihat ya. Dia harus diklik dulu panahnya baru menampilkan semua WiFi-nya teman-teman. Oke, pengalaman selama saya ini ya udah sebulan ya pakai Windows 11 ya. Awalnya memang agak risih teman-teman. Kenapa? Karena memang Windows 11 ini dia termasuk OS yang sangat berat teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat aja lah yang di spek PC saya ini, dia udah Asus Core i5 Gen 8 teman-teman, tapi dia masih terasa berat. Nah, kenapa? Oke, saya bisa kasih contoh ya teman-teman. Ini sebenarnya nanti untuk video selanjutnya nih kan ada apa, project saya nih ada kendalanya juga, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, bisa kita lihat ya, ini adalah screenshotan saya yang mungkin teman-teman bisa tahu
Nah, kenapa dia berat? Karena ada OS yang sebelumnya, Windows 10 kemarin yang saya udah update ke Windows 11. Jadi aplikasi yang kita buka masih ngebaca dari sisa-sisa program yang enggak terpakai kemarin, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan disk clean up dulu. Tapi teman-teman, untuk melakukan disk clean up ini teman-teman harus bisa sabar. Nanti misalnya nih ya, kita buka nih disk clean up. Nih kita contoh lah ya. Dia pemrosesannya udah berbeda sekarang, teman-teman. Nggak tahu ya kalau misalnya berbeda atau enggaknya, teman-teman bisa kasih masukan juga yang udah menggunakan Windows 11 duluan ya. Contoh, kita menggunakan disk clean up. Oke, kita bisa lihat dia jalan di aplikasi ya, teman-teman. Begitu kita untuk klik OK di misalnya Windows C, nah dia udah pindah ke bagian beberapa proses di belakang sebenarnya, teman-teman, secara cepat. Area dia nggak langsung. Ini karena udah saya disk clean up jadi dia agak lebih kencang. Kalau misalnya teman-teman baru nih, teman-teman pasti nanti kesel, ibaratnya mana nih kok nggak muncul yang di bagian ininya gitu, disk clean up yang setelah diklik di partisisinya. Jangan heran, nanti dia langsung ngebaca di bagian beberapa proses di belakangnya ya, teman-teman. Nanti kalian cari aja di situ disk clean up di huruf D. Udah, habis itu nanti setelah beberapa proses di latar belakang, dia kembali lagi ke bagian aplikasi, teman-teman. Nih ya, contoh kita disk clean up. Kita coba dulu ya. Nah, ini kita siapkan di D. Nah, dia masuk ke bagian latar belakang tadi, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ya, atau bisa di backkan ke beberapa detik sebelumnya, pasti dia akan mengembalikan ke aplikasi pemrosesan latar belakang. Jadi teman-teman gak usah heran kalau misalnya nanti kok hilang gitu disk clean up-nya, padahal laptop saya udah berat kali nih gitu. Jadi nanti dia kembali ke proses belakang, baru nanti balik ke aplikasi. Di situ baru nanti teman-teman bisa nge-disk clean up semua file-file yang udah penting lagi yang di Windows 11 kemarin ya, atau sistem yang udah nggak digunakan. Oke, itu dia pertama. Dan yang kedua, nanti teman-teman bisa lihat juga ya, untuk aplikasinya nanti seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan di Windows, di tombol Windowsnya, teman-teman, nanti dia udah menyediakan untuk aplikasi Twitter, Spotify, WhatsApp, To Do, dan aplikasi TikTok juga, teman-teman. Nah, kenapa saya pun juga bingung, dari Windows 11 ini kenapa menyediakan aplikasi yang sebenarnya yang mungkin ya tidak bisa kita gunakan sehari-hari, ibarat yang sebelumnya nggak bisa kita biasa gunakan. Di sini mereka menyediakan semua, jadi itu juga jadi masalah juga. Nah, sehingga rasanya seperti berat gitu ya, apapun yang dilakuin dari laptopnya ini, karena semuanya udah disediain, asal menampilkan berat. Oke, yang ketiga ya teman-teman, mungkin ini karena udah nampil semua yang udah saya gunakan. Jadi misalnya nanti kita nih pertama kali update dari Windows 10 ke Windows 11, nanti semua aplikasinya itu jangan heran teman-teman, misalnya kita klik Word gitu ya, nanti dia di tampilan ini logonya dia masih gambar, belum ada logo gitu, dia masih ngerender dari aplikasi yang sebelumnya ke Windows yang sekarang gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah kita gunakan semua logonya dia akan nampil gitu. Jadi nanti jangan heran bosannya ini kok gak ada logonya gitu. Sebenarnya tuh ada, cuma dia masih ngebaca. Terus keempat, untuk penggunaan memori. Nah, oke, ini saya kasih ya. Ini karena udah saya buka semua aplikasi. Ini kita kasih yang betul-betul yang pertama kali dulu. Contoh ini udah saya restart, jadi saya menunjukkan yang betul-betul mulai dari nol PC dihidupkan ya teman-teman ya. Ini udah saya screenshot. Jadi karena saya kan menjalankan Bandicam, jadi nanti kalau misal kita
menggunakan Bandicam, terus kita tengok memori, nggak real lagi gitu. Bahwasannya yang betul-betul pertama itu penggunaan memorinya berapa giga gitu. Ini adalah contoh memori yang pertama kali hidup ya teman-teman. Jadi udah menggunakan sekitar 3,5 GB. Nah, untuk penggunaan di Windows 10 kemarin saya menggunakan pertama kali hidup itu sekitar 3,9 GB teman-teman, atau 3,8. Nah, itu pertama kali hidup dan belum ada aplikasi yang digunakan. Masih Windowsnya aja yang menggunakan memori tersebut gitu. Terus kita coba ya untuk pengalaman memainkan game. Nah, kalau PC teman-teman mungkin yang lebih speknya lebih gahar, lebih bagus sih sebenarnya. Oke, ini dia sudah masuk. Nah, ini bisa dibilang frame rate-nya 90 fps dan pengaturannya hampir high semua ya. Ada ultra, bisa kita lihat. Oke. Video resolutionnya 1366 kali 768 teman-teman. Oke. Kita coba ya play. Ini masih mode autopilot. Sekarang kita gas. Nah, untuk modenya ini permainannya ya masih bisa dimainkan teman-teman ya. Dan menurut saya frame dropnya masih dikit lah. Ini rata-rata di 30 fps tuh. Oke, gitu teman-teman untuk pengalaman bermain gamenya. Ya teman-teman lah yang bisa nentuin bahwasannya untuk Windows 11 ini PC kalian sanggup atau enggak gitu ya. Saya nggak merekomendkan untuk ya wajib, atau kalau kalian yang penasarannya lebih tinggi ya bisa mencoba juga gitu. Kalau berani ya silakan gitu. Kalau teman-teman kepengen ya silakan update gitu. Kalau misalnya udah ada notif ya misalnya di Windows Update. Nah, ini untuk Windows Update-nya teman-teman, tampilannya. Nanti kalau ada notif di sini warna biru, udah update aja teman-teman kalau memang kepengen gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa lah nanti untuk update dari Windows Update-nya, kalian bisa update dari asisten Windows Update gitu, asisten Windows Update Windows 11. Nanti saya kasih lah linknya di deskripsi teman-teman kalau kepengen ya. Kiranya itu aja lah dulu teman-teman untuk info mengenai dunia teknologi di Windows 11 teman-teman. Jika teman-teman yang merasa info ini bermanfaat, teman-teman bisa klik subscribe dan like teman-teman, agar saya lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya. Saya doakan teman-teman saya semua. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya.